Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fadila Sobariyatun Nisa. Al-an Sa'asyra al-mada al-iktiranu bilfa. Penyertaan fa atau penggunaan fa. Al-iktiranu bilfa al-iktiranu jawabu syarti bilfa. Penyertaan fa yang jawab syaratnya dengan fa. Al-aslu ayyakuna jawabu syarti bilfa ghairu muqtarani bilfa. Asalnya jawab syarat itu tidak disertai dengan fa, illa annahu yajibu iktiranu jawabu syarti bil fa, kecuali bahwasannya wajibnya jawab syarat dengan fa sawaun akanat adawatul syarti mina adawatil jazimah awil adawatil ghairu jazimah. Sama saja adawat syaratnya, baik adawat syarat yang menjazimkan atau yang tidak menjazimkan. Fil mawadi'in talia dalam keadaan berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua keadaan yang mewajibkan penyertaan fa. Yang pertama, an yakuna jawabu jumlatan ismiyatan, apabila jawab syaratnya itu merupakan jumlah ismiyah. Contohnya, manjada fanajahu halifahu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka kesuksesan menyertainya. Man di sini ada syarat, jada fi'il syarat, an-najahu halifahu jawab syarat. Karena jawab syaratnya itu jumlah ismiyah, maka wajib disertai dengan fa, maka menjadi fan-najahu halifahu. Contoh lain dalam Al-Qur'an, faqala Allah ta'ala wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika dia menghendaki kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini ada syarat yamsaska bi khairin fi'il syarat, dan jawab syaratnya itu kan wa ala kulli syai'in qadir. Karena merupakan bentuk jumlah ismiyah, maka wajib disertai dengan fa, maka menjadi fa wa ala kulli syai'in qadir. Nah, keadaan yang kedua, an yakuna fi'lan jamidan, apabila jawab syarat itu fi'il jamid, ay fi'lun la yatasarrifu, misalun laisa wa asa wa ni'ma wa bisa. Jadi fi'il jamid itu fi'il yang tidak bisa berubah bentuk, jadi cuma memiliki satu bentuk saja, tidak bisa ditasrifkan. Contohnya kayak laisa, asa, ni'ma, sama bisa. Contohnya man afsa syirra falaisa bi aminin. Barang siapa menyebarkan rahasia, maka tidak dipercaya lagi. Man di sini ada syarat, afsa syirra fi'il syarat. Nah, jawab syaratnya kan laisa bi aminin. Kan laisa itu fi'il jamid, jadi wajib disertai dengan fa. Jadi falaisa bi aminin. Nah, contoh yang kedua, anta ta'awanu fani ma tasna'u. Di sini ada syarat, tata'awanu fi'il syarat, ni'ma fi'il jamid, jadi disertai fa, fani ma tasna'u. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ari Nurdi Miraz, Rokmut Tasdil 11920300019. Nah, Talib, langsung saja saya akan menjelaskan Rokmut Talib wa Rokmut Robi. An yakunu fi'lu talabi ay amr au nahi au istifham. Jadi kalimat sesudah fa atau syarat berupa fi'il talabi. Fi'il talabi ini yaitu bisa jadi fi'il amr atau fi'il nahi au istifham. Contoh, idza maradat fataba nasiha tabib. Jadi kan sebagai syarat idza, kemudian setelah idza kan syarat jawab, jadi si jawabnya itu setelah fa langsung ke amar, fataba ya. Arti nama jika
kamu sakit, maka ikutilah nasihat dokter. Jadi si syaratnya itu jika si idzan dijawab wajib sesudah fa-nya itu bisa amar, bisa nahi, bisa istifham, itu tergantung kalimat yang dibutuhkan untuk menjawab apa yang terdapat di syarat. Bisa dilihat lagi contoh yang lainnya, seperti yang nahi, sudah fa-nya itu langsung bentuk fi'il nahi, fala tuqassir, atau yang istifham yang bentuk pertanyaan, ya seperti itu sih. Jadi nanti setelah syarat, setelah fa jawab, nanti itu langsung bertemu dengan fi'il thalabi, yaitu bisa jadi amar, bisa jadi nahi, bisa jadi istifham, tergantung kalimatnya, kalimat apa yang dibutuhkan, apakah kalimat perintah, kalimat larangan, atau dalam bentuk pertanyaan. Maaf tadi kepotong semaujan, lanjut saja. Contoh yang bisa langsung terapkan ke dalam Al-Quran untuk fi'il thalabi, syarat jawab fi'il thalabi. Qaulahu ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fataba'uni yuhibbukumullah. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, fataba'uni, maka ikutilah aku, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Syaratnya in kuntum, jelas ya, jika kamu ingin dicintai, jika kamu syaratnya, maka jawabnya fa. Kenapa bisa masuk ke fi'il thalabi? Karena setelah fa ini terdapat fi'il amar, fataba'uni, fi'il amar gitu. Jadi maka ikutilah aku, fataba'uni, seperti itu. Jawab syarat fi'il thalabi. Lanjut ke nomor 4, yaitu an yakunu madiyun lafdon wa ma'nan wa hina idzin yujibu an yakunu muqtaratan biqad dhahirah au muqaddarah. Jadi pengertiannya gini, jawab syarat fi'il madi baik lafadz atau makna itu diwajibkan ditambah dengan lafadz qad. Jadi setelah fa itu ada qad, jadi bisa jadi perkiraan faqad, baik qadnya itu dhahir atau muqaddarah atau sangkaan gitu. Bisa tebak-tebakan qadnya. Jadi contohnya gini biar lebih gampang. Untuk yang dhahir ya, in yusraku faqad saraku akhu lahu min qabl. Artinya gini, jika dia mencuri, maka sungguh saroku, dia mencuri, aku lahu, saudaranya, min qablu, sebelumnya. Jadi setelah fa untuk syarat jawab madi ya, saroko itu fi'il madi, ditengahi oleh lafadz qad, jadi faqad saroku, seperti itu ya. Lanjut, walau lam takdir qad laujib an yakunu fi'lul madi huna mustaqbila makna walaisal amri kadzalik. Ala tara angka in qulta in ji'tuni akramu tuka kana makna in tajini akramatuka. Jadi dari kalimat ini, kalimat qad bisa masuk di fi'il madi yang makna qad tersebut yaitu sesungguhnya atau bitaklid. Jadi dan gak bakal masuk gitu buat fi'il amar, gak bisa gitu.
Dan kamu bisa berpendapat kalau menyebutkan seperti ini, seperti inji tuni akrom tuka ya. Atau kalau jika kamu datang ke sini, maka saya akan memuliakanmu. Bisa dimaknai seperti ini. In taji ni akrom tuka. Sama maknanya mah seperti yang tadi, cuma bisa diubah bentuknya seperti ini. Maknanya sama. Jika kamu datang ke sini, akrom tuka, saya akan memuliakanmu. Seperti itu. Wa in qultu, bisa juga seperti ini. In ji'tani faqad akramtuka. Famakna in taji'ni faqad sabaqa in ikrami inuka fayama madi. Jadi seperti ini artinya. Bisa juga si kalimat yang tadi seperti bentuknya seperti ini. Jika kamu datang ke sini, maka benar-benar saya akan memuliakanmu. Atau dimaknai seperti ini. Jika kamu datang ke sini, maka benar-benar yaitu saya akan memuliakanmu, dan perkara ini sudah berlaku lama atau dari dahulu. Jadi buat contoh yang tadi itu adalah bentuk dari qad muqaddarah atau sangkaan. Jadi bisa jadi ini, tapi penggunaannya itu ada maksud tertentu gitu. Jika tadi kan gak make qad, jadi kurang benar-benar bakal memuliakan atau tidak ada taukidnya lah gitu. Tapi kalau pakai qad, jadi yang datang ke sini teh bakal benar-benar sama saya dimuliakan, seperti itu. Jadi bisa sangkaan untuk penggunaan qad dalam jawab syarat fi'il madi. Qad muqaddarah ya, qad sangkaan. Mungkin sekian dari saya, lanjut ke rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari al-iqtiron bil fa. Mungkin untuk penjelasan dari pengertian tersebut telah disampaikan oleh pemateri yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertiannya. Jadi, iqtiron bi jawabi syarti bil fa itu tiap-tiap huruf syarat pasti punya huruf jawab. Nah, kalau ini syarat huruf jawabnya itu dibarengi dengan huruf fa. Jadi contohnya tuh kalau misalkan di artinya jika titik-titik maka titik-titik. Jadi harus ada tindakan selanjutnya dari tindakan sebelumnya. Mungkin langsung ke macam-macamnya. Ada di halaman 182. Bisa dilihat itu yang nomor 5. Nah, di sini an yaktarina bi qad. Jadi jawab syaratnya itu dibarengi dengan huruf qad. Contohnya ini. In tazhab faqad azhabu. Huruf syaratnya mana? Nah, ada di in. Kalau jawab syaratnya itu ada di faqad. Nah, yang dibarengi dengan huruf qad gitu. Jadi kalau misalkan diartiinnya mah jika kamu pergi, maka kemungkinan aku akan pergi. Gitu. Untuk selanjutnya ada di halaman selanjutnya itu yang nomor 6. Itu an yaktarina bima nafiyah. Jadi jawab syaratnya itu dibarengi dengan ma nafi. Ada di sini contohnya di Quran surat Yunus ayat 72. Wa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Sini huruf syaratnya itu udah jelas ada in.
Nah, ini huruf syarat, dan jawab syaratnya itu ada di fama. Jadi jawab syaratnya itu fa dibarengi dengan huruf ma nafi gitu. Kalau misalkan ini artinya, jika kamu berpaling dari peringatanku, fama sa'altukum, maka aku tidak akan meminta sedikit pun upah darimu, min ajrin. Mungkin langsung ke yang contoh selanjutnya, itu di nomor itu an yaktarina bilan. Jadi jawab syaratnya itu dibarengi dengan huruf lan. Sini contohnya ada di Quran surat Al-Imran ayat 115. Wa ma yaf'alu min khairi fala yukfaru. Nah, di sini huruf syaratnya itu ada di ma. Nah, untuk jawab syaratnya itu ada di falan. Fa-nya itu huruf syarat, fa-nya itu jawab syarat dibarengi dengan huruf lan. Itu. Mungkin kalau dari artinya mah, dan apa saja kebaikan yang mereka lakukan, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru, maka sekali-kali mereka tidak akan terhalang untuk mendapatkan pahala dari Allah. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang al-iqtiran bil fa. Bisa dibuka halaman 183 nomor 8. An yaktarina bisin, dibarengi atau disertai dengan sin. Sin artinya akan. Mislu qauluhu ta'ala, wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Wa man yastankif, barang siapa yang enggan, an ibadatihi, menyembahnya, wa yastakbir, dan menyombongkan diri, fasayahsyuruhum, maka Allah akan mengumpulkan, ilaihi jami'a, mereka semua kepadanya. Karena ada man di sini dia ada syaratnya, maka perlu jawab syarat. Jawab syarat itu berarti dia fasayahsyuruhum, karena ada fa-nya. Fa itu dia akan jawab syaratnya. Kemudian karena an yaktarina bisin, jadi setelah fa itu dia ditambahin huruf sin, jadinya fasayahsyuruhum. Nomor 9, an yaktarina bisaufa, mislu qauluhu ta'ala, wa in khiftum ailatan. Di sini ailatan bukan ilyatan. Wa in khiftum ailatan fasaufa yugnikumullahu min fadlih. Nah, ailatan sini artinya itu al-fakir, yang berarti miskin. Wa in khiftum ailatan, jika kamu khawatir menjadi miskin, fasaufa yugnikumullahu min fadlih, maka Allah akan memberi kekayaan dari karunia-Nya. Karena di sini in ada syaratnya, berarti kita butuh jawab syaratnya. Maka jawab syaratnya itu dia fasaufa yugnikumullah. Fa itu dia kan jawab syaratnya. Karena di sini anak tarina bisaufa, maka setelah fa itu dibarengi dengan saufa atau disertai dengan saufa. Jadinya fasaufa yugnikumullah. Selanjutnya nomor 10, an yusaddiro biruba, disertai dengan ruba. Mislu in taji'u farubbama aji'u, apabila kamu datang, mungkin saya akan datang. Berarti di sini ruba itu dia artinya mungkin. In itu dia kan ada syaratnya. Kemudian berarti kita butuh
jawab syarat. Maka jawab syarat itu dia farubbama aji'u. Nah, karena disertai dengan rubba, maka setelah fa itu ditambahi dengan rubba. Jadi farubbama aji'u. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu an yusaddiro bi ka'an nama, disertai dengan ka'an nama. Misal qauluhu ta'ala innahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin an au fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'an. Di sana kan ada man. Nah, innahu man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang bi ghairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain, au fasadin fil ardi, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka'an nama qatala nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah, di sana kan ada man. Man itu ada syaratnya. Jawab syaratnya itu fa. Sesudah fa, di poin tadi juga kan sesudah fa itu disertai dengan ka'an nama. Jadi seperti sebab akibat. Seperti sebab akibat fa-nya itu. Jadi sebelum ka'an nama, sebelum ka'an nama itu ada huruf fa itu. Selanjutnya yaitu an yusaddiro bi adati syarti, diawali dengan adat syarat atau disertai dengan adat syarat. Misal qauluhu ta'ala wa in kana kaburo alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafqan fil ardi aw sulaman fil samai fayatihim bi ayah. Nah, di sini kan ininya itu adat syarat. Nah, jawab syaratnya itu fa kan. Nah, di sini boleh katanya disertai dengan adat syarat. Jadi setelah fa itu boleh, tetapi ada syarat, yaitu di situnya pakai in. Jadi fa ini stata'ta. Kemudian yang bawahnya in kana al jawabu sholihan bi anna yakuna syaratan fala hajatan ila ribtuhu bil fa. Apabila jawab syarat benar-benar dalam keadaan syarat, maka tidak perlu disambungkan dengan fa. Li'anna bainahuma munasabatan lafdiyatan tagni anaribtuhu biha, karena di antara keduanya ada keterkaitan lafad yang cukup untuk dihubungkan. Lalu illa an yakuna mudhari'an musbitan, kecuali jawab syaratnya berupa mudhari musbit, au manfiyan bila fayajuzu an yurabito biha wa alla yarbito, atau manfi dengan la, maka boleh menggunakan disambungkan dengan fa atau tidak. Wa tarku ribatu akasaru isti'malan, dan meninggalkan dari disambung lebih banyak digunakan. Misal in ta'udu na'ud. Nah, di antara fi'il syarat dengan jawab syaratnya itu ada keterkaitan dalam lafad dalam satu akar yang sama. In ta'udu na'ud. Nah, sama kan? Nah, tadi kan kalau dari lafad akar yang sama disambungkan dengan fa, jadi tidak in ta'udu fa na'ud, tetapi in ta'udu na'ud. Lalu wamin aribtu biha, dan di antara yang disambungkan. Misal yang pertama yaitu qauluhu ta'ala wa man 'ada fayantaqimullahu minhu. Di sini boleh pakai pa, boleh tidak, soalnya jawab syaratnya itu mudhari musbit. Mudhari musbit yantaqimullahu min. Boleh menggunakan fa atau tidak. Tetapi karena ini Al-Quran, maka fa-nya itu tidak boleh dihilangkan, jadi tetap. Wa man ada fayantaqimullahu min. Barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Lalu misal yang kedua, wa qauluhu ta'ala faman yu'min bi rabbih fala yakhafu basa wala rahaqa.
Di sini juga kan minnya itu ada syarat. Nah, mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya itu la yakhofu bahasa wala rohako. Nah, di sini itu manfi bilam, manfi dengan la. Di sananya juga kan au munfiyan bila payazuzu an yarbito biha wa ala yarbito. Jadi manfi dengan la boleh menggunakan fa atau tidak. Karena ini Al-Quran juga, jadi tidak boleh dihilangkan fa-nya. Jadi tetap. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhofu basa wala rohako. Barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidak perlu takut rugi dan berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Waqad tukhalifu fa al jawabi idal fujaiyah in kanat al adatu in au ida wa kana al jawabu jumlatan ismiyatan khobariyatan ghairu muqtaranatin bi adati nafyin au in. Kadang-kadang fa jawab itu menyalahi ida fujaiyah jika adatnya itu in atau ida dan jawabnya itu berupa jumlah ismiyah khobariyah yang tidak disambungkan dengan adat nafi atau in. Nah, intinya dari sini katanya kan dalam adat syarat yaitu fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, di jawab syarat kan biasanya itu menggunakan fa ya, fa jawab. Nah, kalau menurut di sini katanya fa jawab itu kadang-kadang bisa digantikan dengan ida fujaiyah. Ida fujaiyah tuh ida yang artinya itu tiba-tiba. Jadi tidak apa-apa tidak menggunakan fa jawab dan bisa diganti dengan ida fujaiyah. Tapi harus memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, in kanat al adatu in au ida. Jadi adat syaratnya itu harus in dan ida. Jika tidak menggunakan in dan ida, maka tidak bisa diganti dengan ida fujaiyah. Maka harus tetap menggunakan fa jawab. Yang kedua syaratnya, wa kana al jawabu jumlatan ismiyatan khobariyatan ghairu muqtaranatin bi adatin nafin au in. Yang kedua itu jawab syaratnya itu harus berupa jumlah ismiyah khobariyah, jumlah isim yang khobariyah memberi kabar ghairu muqtaranatin bi adatin nafin au in, dan tidak juga disambungkan dengan adat nafi atau in. Jadi jika jumlahnya jumlah fi'liyah atau misalnya tuh disambungkan dengan adat nafi, maka itu tidak bisa digantikan dengan ida fujaiyah, harus tetap menggunakan fa jawab. Langsung ke contoh biar langsung paham. Mislu qauluhu ta'ala in tusibhum sayi'atum bima qaddamat aydihim idahum yuqnatun. Nah, di sini kan diawali dengan in ya, in tusibhum sayi'atun. Nah, tadi sudah jelas dikatakan bahwasanya jika menggunakan adat in, maka jawab fa-nya itu bisa diganti dengan ida fujaiyah. Yang mana in tusibhum sayi'atum bima qaddamat aydihim idahum yuqnatun. Nah, jadi di sini tidak apa-apa, tidak fahum yuqnatun, tidak usah pakai fa jawab, tetapi bisa diganti dengan ida karena telah memenuhi kriteria, yaitu diawali dengan adat in dan juga jawabnya itu menggunakan jumlah ismiyah. Hum yuqnatun kan itu jumlah ismiyah, khobariyah juga yuqnatun. In tusibum sayi'atun, di mana-mana menimpa kematian, di mana-mana menimpa kepada mereka kejelekan, bima qaddamat aydihim, karena pelakuan tangan mereka, idahum yuqnatun, maka tiba-tiba mereka itu putus asa. Nah, di sini jadi bisa katanya kalau fa jawabnya itu diganti dengan idahum yuqnatun, tidak usah fa hum yuqnatun karena telah memenuhi kriteria. Nah, ke contoh yang kedua, qaulu ta'ala fa ida asoba bihi may yasha'u min ibadih idahum yastabsyirun. Nah, di sini adatnya itu menggunakan ida. Kan tadi disebutkan selain in bisa juga ida. Nah, jika diawali dengan adatnya yang menggunakan ida, maka fa jawabnya itu bisa juga digantikan dengan ida fujaiyah. Nah, yang mana kan fa ida asoba bihi may yasha'u min ibadih idahum yastabsyirun. Nah, kan di situ kan hum yastabsyirun tuh sebagai jawabnya yang berupa jumlah ismiyah khobariyah ya. Nah, jadi di sini tuh fa-nya tuh bisa diganti dengan ida fujaiyah. Jadi tidak usah
fahum yastabsyirun. Jadi bisa diganti dengan idahum yastabsyirun, karena telah memenuhi syarat, yaitu pertama adatnya menggunakan ida, yang kedua jawabnya itu menggunakan jumlah ismi khobariyah, yaitu yastabsyirun gitu kan, yang artinya itu kan faida asoba bihi mayyasha umin ibadih, maka apabila dia menurunkan pada hambanya yang dia kehendaki, idahum yastabsyirun, maka tiba-tiba mereka bergembira seperti itu. Nah, selanjutnya yulahidu anna adawata syartil jazimati tujzamu fi'lai syarti wa jawabihi toliman kanat jumlatan jawabu syarti ghairu muqtaranatin bil fa. Nah, katanya perlu dicatat juga bahwasannya ada syarat jazm dijazmkan fi'il syarat dan jawab syaratnya selama jumlah jawab syaratnya itu tidak disambungkan dengan fa. Gimana contohnya? Langsung ke contoh. Man ya'mal yanjah. Nah, di situ man itu kan adat syarat jazm. Nah, tadi dikatakan bahwasanya jika adat syarat jazm, maka fi'il dan jawabnya itu harus dijazmkan juga. Nah, kedepannya tuh kan man ya'mal yanjah, tidak ya'malu yanjahu, tetapi dijazmkan jadi ya'mal yanjah. Mengapa? Soalnya karena depannya itu menggunakan adat syarat jazmnya itu man, dan yang kedua itu jumlah jawab syaratnya itu tidak disertai dengan fa, tidak fa yanjah. Nah, kalau misalnya menggunakan fa mah tidak dijazmkan, bisa fa yanjahu misalnya, fa yanjahi, fa yanjaha. Nah, tapi karena yanjahu itu tidak ada fa sebelumnya, jadi dijazmkan jadi yanjah, jadi man ya'mal yanjah seperti itu. Amma idza qtaranat jumlata jawabu syarti bil fa, tapi adapun jika jumlah jawabnya itu disambungkan dengan fa-nya, fa inna fi'luha yakunu marfu'an aw mansuban aw majzuman biasa bi mawqi'ati fil kalam wa takunu al jumlatu kulluha fi mahalli jazmi. Nah, kalau ini kan tadi disebutkan bahwasanya jika jawabnya itu tidak disambungkan dengan fa, nah maka jawab juga fi'il syaratnya harus jazm dua-duanya. Tetapi di sini katanya jika jumlah jawab syaratnya itu menggunakan fa terlebih dahulu, nah maka fi'ilnya itu bisa dimarfukan, bisa ropa, bisa nasab, bisa jazm. Nah, di dalam perkataannya gitu bisa seperti itu. Tetapi jumlahnya mah tetap dalam mahal jazm. Langsung ke contoh. Man ya'mal fasaufa yanjahu. Nah, kan yang man tuh ya, yang man ada syaratnya. Nah, yang ya'mal tuh fi'il syaratnya. Mana yang jawabnya? Jawabnya itu yanjahu. Mengapa yanjahu tidak yanjah? Soalnya sebelumnya itu ada fa, ada menggunakan fa. Nah, kenapa pakai saufa? Karena kan fi'il mudhari. Nah, jadi kan kalau fi'il mudhari itu pakai saufa juga gitu ya. Jadi fasaufa yanjahu. Nah, di situ kan yanjahu itu jumlah jawab syaratnya. Yang sebelumnya menggunakan fa kan, menggunakan fa juga. Nah, jadi di sini tuh kan katanya boleh fi'ilnya itu boleh dirofakan. Kan di sini dirofakan tuh yanjahu. Jadi tidak jazm. Nah, akan tetapi jumlah ini tetap saja mahalnya mah mahal jazm gitu. Jadi kan man ya'mal fasaufa yanjahu. Nah, yanjahu karena sebelumnya itu ada fa. Jika tidak ada fa mah jadi yanjah, jadi jazm. Tapi karena ada fa saufa yang jadi yanjahu gitu. Tetapi yanjahu di sini mahalnya bukan mahal ropa, tetap saja mahal jazm. Yang di bawahnya yanjahu fi'lun mudhari'un marfu'un bidomati, diropakan dengan domah yanjahu wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa yanjahu minal fi'li wal fa'il fi mahali jazmi jawabu syarti. Nah, jadi yanjahu di sini emang ropa menggunakan domah, tetapi tetap di mahal jazm, tetap jazm mahalnya mah karena sebagai jawab syarat seperti itu. Jadi tetap saja itu tuh mahalnya mah mahal jazm, hanya saja di dalam kalimatnya, dalam perkataannya didomahkan yang jauh gitu. Mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan, hanya sekian. Walau a'lam bishawab, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.